Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, mahasiswa PGSD Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh yang pertama yaitu hubungan lebah dengan bunga. Lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga sepatu sebagai makanannya, sedangkan bunga sepatu membutuhkan lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Contoh yang kedua yaitu burung jalak dengan kerbau. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya, sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu. Contoh yang ketiga yaitu kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Contoh yang keempat yaitu jenis jamur dengan lumut kerak. Jamur pada lumut kerak berfungsi sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral. Ganggang yang hidup di antara miselium jamur berfungsi menyediakan makan melalui fotosintesis. Lumut kerak adalah organisme hasil simbiosis mutualisme. Jamur pada lumut kerak tidak dapat hidup dengan sendirinya. Contoh yang terakhir yaitu flagellata dan rayap. Flagellata hidup di dalam usus rayap dan ikut membantu proses pencernaan rayap. Sedangkan kalau untungnya buat flagellata adalah mendapatkan makanan dari rayap. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak pertama merasa diuntungkan dan pihak kedua merasa dirugikan. Contohnya yaitu benalu dengan inangnya. Benalu termasuk tumbuhan biji dan berdaun hijau. Akar benalu tidak sempurna sehingga tidak mampu menyerap air dari tanah. Untuk memenuhi kebutuhan air dan hara, benalu menumpang pada ranting tumbuhan jenis lain. Lalu akarnya yang berupa alat isap akan menembus masuk ke dalam jaringan pengangkut tumbuhan yang ditumpanginya. Kemudian benalu akan menyerap air dan hara yang terlarut di dalamnya, sehingga tumbuhan inang mengalami kerugian karena air dan hara yang akan digunakan untuk hidupnya diserap oleh benalu. Akibatnya, dari kegiatan benalu tersebut, biasanya ujung ranting tanaman yang ditumpanginya menjadi kecil, kurus, dan akhirnya mati. Contoh yang kedua yaitu tali putri dengan inangnya. Tali putri yang langsung mengambil sari-sari makanan yang sudah dikelola atau difotosintesis sang inang. Jadi, tali putri hidup dengan 100% parasit dengan mengambil sari makanan yang sudah jadi. Maka tumbuhan yang ditempel di tali putri akan lebih cepat mati karena sari-sari makanan yang sudah jadi langsung diserobot parasit itu tadi. Contoh yang ketiga yaitu kutu dengan hewan tempat ia tinggal. Kutu memperoleh makanan dengan menghisap dari darah dari tubuh hewan yang dihinggapinya, sedangkan hewan yang dihinggapi merasa gatal di kulit dan pertumbuhan menjadi tidak sehat. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah di mana pihak pertama merasa diuntungkan dan pihak kedua tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya yaitu antara tumbuhan pakis dan tumbuhan inangnya. Tanaman pakis mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Contoh yang kedua yaitu antara anggrek dengan inangnya. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Contoh yang ketiga yaitu pohon sirih dengan pohon inangnya. Pohon sirih sama dengan pohon anggrek dan pohon pakis. Pohon sirih akarnya menumpang dan bertempat tinggal di pohon atau inangnya, sementara pohon yang ditumpanginya tidak berpengaruh apa-apa. Contoh yang keempat yaitu antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang berenang di dekat tubuh ikan hiu akan turut menjelajah kemanapun ikan hiu pergi. Ikan remora akan menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa lain merasa takut dengan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu tidak ada pengaruh apapun. Contoh yang terakhir yaitu ikan badut dengan anemon laut.
Di alam, kehadiran ikan badut pada anemon laut dapat melindungi dari agresivitas beberapa jenis ikan, seperti jenis ikan agle dan ikan butterfly yang akan memangsa tentakelnya. Sebaliknya, ikan badut dapat memanfaatkan anemon tersebut sebagai tempat berlindung dari musuh alaminya. Tanpa perlindungan dari anemon, ikan badut hanya dapat bertahan hidup beberapa menit saja sebelum dimangsa oleh musuhnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.